Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yang isinya mengenai discrete probability distribution atau distribusi probabilitas discrete. Nah, di dalam bab 4 ini terdapat 3 subbab, yaitu di bab pertama kita akan belajar mengenai probability distribution atau distribusi probabilitas tentang pengertiannya dan juga contoh soal. Kemudian di dua bab selanjutnya kita akan belajar jenis dari discrete distribusi probabilitas, yaitu binomial dan Poisson distribution. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai probabilitas. Nah, di sini kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas. Nah, apa perbedaan dari kedua ini? Jadi ada konsep probabilitas dan distribusi probabilitas. Nah, jadi probabilitas itu definisinya adalah nilai numerik antara 0 dan 1 yang mengukur seberapa mungkin suatu kejadian tertentu terjadi. Sementara distribusi probabilitas itu terdapat 3 bentuk, bisa berbentuk fungsi, tabel, atau grafik yang memetakan. Jadi di sini memetakan semua kemungkinan hasil dari sebuah variabel acak beserta probabilitas masing-masing hasil tersebut. Nah, jadi di sini ada dua kata yang penting, yaitu hasil dari sebuah variabel acak beserta probabilitas masing-masing hasil tersebut. Nah, contohnya ada di sini. Jadi yang pertama ini adalah contoh dari probabilitas. Contoh di sini misalkan probabilitas atau peluang mendapatkan gambar head saat melempar koin adalah 0,5 atau 50%. Karena hanya dua kemungkinan hasil, jadi kemungkinan untuk mendapatkan gambar adalah 50%, atau kemungkinan mendapatkan angka adalah 50% juga. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh distribusi probabilitas. Nah, contoh di sebelah kiri di bawah ini adalah contoh distribusi probabilitas dalam bentuk tabel. Nah, jadi yang di kolom pertama atau kolom hasil ini merupakan hasil dari semua variabel acak. Nah, contohnya di sini adalah hasil melempar koin. Jadi dua kemungkinan hasil, yaitu angka atau gambar. Nah, di kolom kedua ini merupakan probabilitas masing-masing hasil tersebut. Nah, jadi di baris pertama di sini adalah probabilitas mendapatkan angka, yaitu 0,5, dan di baris kedua adalah probabilitas mendapatkan gambar 0,5 juga. Nah, selanjutnya contoh distribusi probabilitas kedua di sini adalah dalam bentuk fungsi. Nah, jadi inilah persamaan untuk menghitung probabilitas. Di sini merupakan contoh dari fungsi probabilitas distribusi binomial. Nah, contoh grafik di sebelah kanan ini merupakan contoh distribusi probabilitas dari persamaan binomial. Oke, kita akan belajar tentang fungsi ini dan juga tabel di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita perlu mengenal yang namanya variabel acak. Nah, variabel acak atau random variable ini merupakan variabel yang mengambil nilai numerik untuk setiap kemungkinan hasil atau outcome dari suatu eksperimen probabilitas. Jenisnya ada dua, yaitu variabel acak discrete dan variabel acak continue. Jadi discrete di sini variabel nilainya dapat dihitung atau terbatas. Jadi di sini dihitung ya, bilangan bulat. Kemudian variabel acak continue adalah variabel yang nilainya dapat berupa bilangan real dalam suatu interval dan jumlahnya tidak terbatas. Oke, contoh dari variabel acak di sini adalah sebuah koin dilempar 3 kali dan jumlah gambar atau heads dalam bahasa Inggris yang muncul itu dicatat. Nah, yang manakah disebut sebagai variabel acak? Variabel acak di sini adalah jumlah gambar yang dicatat. Jadi berapa banyak gambar yang kita dapat ketika kita melempar koin sebanyak 3 kali. Sesuai dengan definisi dari variabel acak di sini adalah outcome, setiap kemungkinan hasil. Oke. Nah, nilainya apa saja yang dapat diambil oleh variabel acak? Nah, nilai yang mungkin adalah yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, apa artinya? Yaitu mungkin saja nilai variabel acaknya adalah mendapatkan 0 gambar, 1 gambar, atau 2 gambar, dan atau 3 gambar dari total 3 lemparan koin. Oke.
Jadi itu mengenai variabel acak. Selanjutnya kita akan mengenal yang disebut sebagai variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, contoh di sini adalah contoh pertama, sebuah koin dilempar 3 kali dan jumlah gambar hash dicatat. Ini merupakan jenis dari variabel acak diskrit. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, diskrit itu nilainya bisa dihitung ya. Variabel acak X jumlah gambar adalah diskrit karena hanya dapat mengambil 4 nilai, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya di baris kedua di sini, seorang bayi perempuan berusia 6 bulan dipilih secara acak dan beratnya dicatat. Ini merupakan contoh variabel kontinu. Kenapa? Karena variabel acak X atau berat bayi perempuan tersebut adalah kontinu. Jadi berat seorang bayi perempuan berusia 6 bulan dapat bernilai 6,5, 6,54, 6,6 kg. Dan bisa saja nilainya bervariasi lagi, 6,67, 6,55. Nah, itu nilainya tidak terbatas, begitu banyak nilai. Oke, contoh lain yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara variabel acak diskrit dan kontinu adalah variabel acak diskrit itu didapatkan nilainya dengan cara dihitung. Nah, seperti contoh di sini, melempar koin 3 kali, berapa kali sih kita mendapatkan gambar? Jadi itu tadi itu mendapatkannya 0 kali, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, sedangkan variabel acak kontinu itu nilainya didapat dengan cara melakukan pengukuran. Nilainya tak terhingga. Contoh adalah berat badan, tinggi badan, dan waktu. Seperti di sini kita mengukur berat badan bayi, bisa saja beratnya 6,5, 6,55, 6,51 kg. Itu disebut sebagai variabel acak kontinu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit. Nah, jadi di sini terdapat dua aturan dasar dari distribusi probabilitas. Yang pertama, setiap probabilitas harus berada di antara 0 dan 1. Nah, jadi nilai probabilitas itu harus berada di 0 dan 1. Kemudian aturan dasar kedua adalah total dari semua probabilitas harus sama dengan 1. Jadi nilai Px atau probabilitas dari semua kemungkinan hasil ini dijumlahkan, hasilnya adalah 1. Oke, untuk lebih memahami kita ambil contoh soal di sini. Ini pertanyaannya adalah, apakah contoh berikut merupakan distribusi probabilitas yang valid? Oke, syaratnya ada dua ya. Nilainya antara 0 dan 1, dan jika dijumlahkan adalah 1. Nah, contoh di sini, kolom pertama X ini merupakan variabel acak, dan Px di sini merupakan probabilitas. Misalkan di sini lagi-lagi kita melempar koin sebanyak 3 kali, berapa kali mendapatkan heads atau gambar? Bisa saja 0 tidak pernah mendapatkan gambar, hanya mendapatkan gambar sekali, mendapatkan gambar sebanyak 2 kali, dan mendapatkan gambar 3 kali berturut-turut. Ini peluang masing-masing. Jadi peluang tidak mendapatkan gambar ada 0,15, kemudian peluang mendapatkan gambar sekali sebanyak 0,25, peluang mendapatkan gambar 2 kali sebesar 0,35, dan peluang mendapatkan gambar 3 kali berturut-turut adalah 0,45. Nah, apakah ini merupakan distribusi probabilitas yang valid? Kita lihat. Nah, di sini tidak valid karena jika kita jumlahkan Px ini atau probabilitas ini, jika dijumlahkan adalah lebih dari 1. Jadi ini tidak valid. Oke, contoh kedua. Apakah ini merupakan contoh probabilitas yang valid? Sekarang kita lihat. Pertama, kita bisa cek nilai dari masing-masing probabilitas. Jadi untuk hasil 0 di sini probabilitasnya adalah 0,2. Untuk kejadian 1 di sini probabilitasnya adalah 0,3, dan untuk kejadian 2 probabilitasnya adalah 1,5. Oke, jadi dia tidak memenuhi syarat yang pertama di sini, di mana nilai probabilitas itu harus berada di antara 0 dan 1. Jadi yang ini tidak valid juga. Ya, valid karena probabilitas X sama dengan 2 adalah lebih dari 1, yaitu 1,5. Nah, contoh ketiga, apakah ini merupakan probabilitas yang valid? Kita cek satu-satu nilai dari setiap probabilitas dari setiap kejadian. Jadi untuk kejadian yang 0 itu 0,3, kemudian kejadian 1 0,4, kejadian 2 0,18, dan kejadian ketiga adalah 0,027.
Oke, ini memenuhi syarat probabilitas pertama. Selanjutnya jika ini dijumlahkan apakah sama dengan 1? Hasilnya iya sama dengan 1. Jadi dia memenuhi syarat kedua. Nah, untuk soal contoh ketiga di sini ini merupakan contoh distribusi probabilitas yang valid. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghitung probabilitas dengan distribusi probabilitas. Nah, contoh di sini adalah misalkan kita diberikan 5 soal. Nah, ini kolom X di sini menyatakan banyaknya jawaban yang benar. Misalnya kita 0 di sini berarti kita tidak menjawab satu pun benar. 1 di sini berarti kita hanya menjawab satu soal benar. 2 di sini hanya 2 soal yang benar. 3 di sini berarti hanya 3 soal yang benar. 4 di sini 4 soal benar, dan 5 adalah 5 soal benar atau benar semuanya. Nah, kolom PX di sini menyatakan peluang jawaban benar. Misalnya peluang seseorang siswa tidak ada menjawab benar sama sekali atau semua salah itu sebesar 0,03. Atau peluang hanya menjawab satu soal benar itu sebesar 0,15 saja. Menjawab 2 soal benar sebesar 0,31, dan menjawab semua soal benar atau 5 soal benar itu peluangnya adalah 0,03. Nah, pertanyaan pertama di sini, carilah probabilitas atau peluang bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak mendapat 3 pertanyaan benar. Jadi untuk 3 pertanyaan benar berapakah probabilitasnya? Di sini kita lihat probabilitas mendapatkan 3 jawaban benar adalah di sini ya 0,3125. Nah, jadi jawabannya di sini adalah peluang mendapatkan 3 pertanyaan benar untuk seorang siswa yang kita pilih secara acak adalah 0,3125 atau 31%. Oke. Jadi di sini 31% kalau dalam bentuk persen. Oke, pertanyaan kedua di sini adalah carilah probabilitas bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak mendapatkan setidaknya 4 pertanyaan benar. Setidaknya berarti paling sedikit 4 benar. Jadi probabilitas 4 soal benar ada di sini dan termasuk 5 soal karena minimal 4 benar. Nah, jadi peluangnya adalah kita tambahkan peluang menjawab 4 soal benar ditambah dengan peluang menjawab soal benar atau semuanya benar. Jadi peluang menjawab 4 soal benar yaitu adalah 0,15625 dan peluang menjawab 5 soal benar sebanyak 0,03125 dan jumlahkan adalah 0,1875 atau peluang seorang siswa yang kita pilih secara acak menjawab 4 soal atau lebih benar adalah hanya sebesar 19% ya di sini ya. Oke, sangat kecil. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, carilah probabilitas bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak mendapat kurang dari 4 pertanyaan benar. Kurang dari 4 berarti dia hanya bisa menjawab 3 soal benar, 2 benar, hanya 1 soal saja yang benar atau tidak benar sama sekali. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita hanya menjumlahkan probabilitas jawaban benar kurang dari 4. Oke. Ini kita jumlahkan semuanya. Dan hasilnya adalah 0,8125 atau 81%. Oke, jadi peluangnya sangat besar ya. Kayaknya sebagian besar siswa di sini menjawab pertanyaan benar itu kurang dari 4. Hanya 3 soal benar, 2 soal benar, 1 benar atau tidak benar sama sekali. Oke, lanjut. Kita juga bisa menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku atau dalam bahasa Inggrisnya mean dan standard deviation dari sebuah distribusi probabilitas. Oke, kita masih menggunakan contoh soal yang sama di sini. Jadi ada 5 pertanyaan. Peluang menjawab masing-masing pertanyaan atau peluang benar dari tidak ada benar sama sekali, peluang hanya mendapatkan 1 soal benar, 2 benar sampai semuanya benar ditampilkan di sini. Nah, untuk menghitung rata-rata dan nilai rata-rata dari distribusi probabilitas yaitu ditampilkan dengan persamaan di sini. Persamaan di sini sangat sederhana. Kita hanya perlu mengalihkan nilai atau kejadian ini dengan probabilitasnya sendiri. Jadi contohnya di sini
Nah, oke, jadi di sini adalah rumus standar deviasi. Ini kan kita gunakan. Selanjutnya, pertama-tama kita hitung nilai rata-rata terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita kalikan saja kejadian 0 dikalikan dengan peluang kejadian 0, yaitu 0. Kemudian kejadian benar satu soal dikalikan dengan peluang menjawab benar satu soal. Kita kalikan semua, dijumlahkan. Nah, rata-ratanya adalah 2,5. Rata-rata 2,5 dari sini artinya dari 5 pertanyaan secara rata-rata kita akan menjawab benar sebanyak 2,5 soal atau setengahnya saja yang benar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi. Rumusnya di sini adalah kejadian, nilai setiap kejadian, variabel acak setiap kejadian dikurangi rata-rata, dikuadratkan, kemudian dikalikan probabilitasnya dan dijumlahkan. Oke, langkah pertama di sini kita hitung rata-rata. Rata-ratanya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu 2,5. Selanjutnya kita kurangkan setiap nilai ini dengan rata-rata di sini. Jadi hasilnya ditampilkan dalam kolom ini. 0 dikurangi 2,5 adalah minus 2,5, kemudian 1 dikurangi 2,5 adalah minus 1,25. Kemudian hasilnya ini kita pangkatkan seperti contoh di sini ya. Dikuadratkan, itu hasilnya adalah sebelah sini. Setelah dikuadratkan, kemudian kita kalikan dengan probabilitas masing-masing. Jadi di sini 6,25 dikalikan dengan 0,03125. Hasilnya adalah 0,19531. Semuanya kita kalikan, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 1,25. Nah, selanjutnya ini kita cari nilai akarnya. Jadi 1,25 akarnya adalah 1,118. Oke, jadi itulah cara menghitung rata-rata dan juga standar deviasi atau simpangan baku dari tabel distribusi probabilitas. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai binomial distribution atau distribusi binomial. Ini merupakan satu contoh dari discrete distribusi probabilitas.